Halo sahabat Pudingu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di Gendara Reading kali ini aku bikin pilih kartu. Dan kenapa kalian lihat banyak kartunya? Karena memang aku belum shuffle. Aku bakal shuffle secara live. Karena gini, ini tuh kebetulan gitu loh, kayak energinya tuh baru datang. Dan aku kayak dapat energi miracle gitu. Jadi di reading kali ini bakal ada healing. Mungkin readingnya bakal sesuatu yang lengkap, I don't know, tapi aku juga belum tahu, aku belum shuffle sama sekali, bahkan untuk penunjukannya juga belum aku shuffle, jadi aku taruh aja kartunya di sini kayak untuk kartu 1, pel 1, pel 2, pel 3, deck 1, deck 2, deck 3 gitu ya, tentang miracle ya di Lion Gate ini. Lion Gate kali ini aku juga agak kewalahan ya untuk energinya, jadi ada energi dari semesta yang lumayan besar datang ke kita dan bisa dimanfaatkan untuk nge-manifest sesuatu hal gitu, ataupun juga membersihkan energi kita kayak gitu. Oke, dan ya ini lumayan membuat aku berat gitu, kewalahan, makanya aku gak pakai coffee reading. Tadinya sih mau aku bikin coffee reading nih untuk miracle-nya gitu, biar lebih lengkap lah gitu ya. Dapatnya coffee reading biasanya sih kayak menyeluruh gitu loh untuk pembacaannya gitu, tapi aku takut KO karena secara kesehatan aku belum terlalu fit ya, karena kalau energi dari semesta itu lagi gede banget dan tubuh aku nggak begitu kuat, itu bisa bikin tulangku linu-linu atau nggak jadi badannya panas, cepet ngantuk gitu, jadi kayak yang kelebihan energi gitu loh. Aku juga ya, jadi aku salurin ke sini, tapi aku pakai tarot reading aja, dan biar biar nggak terlalu banyak juga energi yang keluar gitu, biar maksimal juga untuk pembacaannya. Tapi kalaupun nanti pasti pembacaan ada yang perlu dilengkapi, aku bakal ambil juga dari kartu-kartu yang lain gitu ya. Oke, aku juga nggak tahu isinya di sini apa, miracle apa yang akan datang kepada kalian, mungkin apa yang perlu kalian perbaiki ataupun manifest kalian yang lagi hoki gitu ya, kayak entah itu tentang keuangan, entah itu tentang cinta atau apapun itu. Oke, miracle di Lion Gate sekalian. Oke, ini untuk pembacaan pertama, pembacaan kedua, dan juga pembacaan ketiga. Jika kalian perlu waktu untuk memilih, silahkan pause videonya, dan jika sudah selesai memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke pembacaan pertama dulu. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Hal apa yang akan terjadi di kamu di Lion Gate ini ya, atau miracle ya. Energi miracle untukmu di Lion Gate 2021. Energi miracle. Oke. Keajaiban yang akan datang padamu, atau healing yang akan datang padamu di Lion Gate 88. Untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama. Mohon ditunggu ya teman-teman. Baru aku bilang mohon ditunggu, karena aku biasanya nggak narik kartu, tapi biarin kartunya jatuh. The World, ada siklus yang berakhir ataupun selesai di sini. Ada kalian sebelumnya tuh sempat manifest baik itu dari keuangan, cinta, ataupun juga tentang relationship ya, tentang hubungan dengan sosial, itu bakal kayak ada titik terang, atau kalian tuh bakal memang mendapatkan hal yang positif gitu loh. Akhirnya kalian tuh kayak mendapatkan hasil dari doa kalian, dari manifest kalian gitu. Kalaupun kalian ingin sembuh dari penyakit, kalian ini bisa berangsur-angsur pulih juga gitu. Oke, meskipun ini miracle, biar nggak terlalu takabur gitu ya, aku tetap akan bilang ini tuh bisa terjadi karena usaha kalian juga, dan juga karena diizinkan semesta gitu ya. Dan terjadinya itu bukan berarti kalau aku bilang miracle itu langsung terjadi pas tanggal 88 tuh kalian langsung terjadi dapat miracle-nya, enggak juga sih, tapi maksudnya itu yang terjadi saat kalian itu sudah tepat ya waktunya gitu. Cuma di 88 ini kayak ngebanyakin gitu loh energi miracle-nya itu.
kayak lebih nge-push atau ngedorong. Nah, kalau misalnya kalian ada hubungan tentang sama divine maskulin ataupun juga emang hubungan sama seseorang, ini tentang love life. Kalau hubungannya itu agak nggak oke, kalian itu bakal gini apa namanya diselesain gitu loh sama hubungannya itu, bakal diputusin juga sama hubungan-hubungan yang memang udah nggak oke, karena itu ya mungkin belakangan ini ya gitu ya, ada energi yang memang nge-stuck secara manifest kalian, baik itu secara keuangan, baik itu secara love life gitu ya, dan energinya ini ada di lingkungan sosial kalian ataupun juga pasangan kalian gitu ya. Kalian perlu sesuaikan juga nih sama kehidupan yang aslinya kalian tuh kayak gimana gitu, karena di sini sebenarnya kalian itu memiliki keberkahan berupa kayak baik itu keuangan, kebijaksanaan, ketenangan batin, kesehatan, dan juga kalau tentang anak juga kesuburan gitu. Tapi sebenarnya masih ada stuck gitu. Yang stucknya itu adalah tentang gini, hubungan sama sosial gitu ya, atau hubungan sama pasangan sih lebih gedenya. Jadi kalau kamu yang dominan divine-nya itu feminim, kamu disarankan gitu ya untuk di Lion Gate ini, kalau kamu mau meditasi atau mau nge-manifest sesuatu, berdoalah agar kamu itu diperlihatkan sosok atau kayak apa ya, hubungan yang jujur gitu, kayak misalnya kejujuran dari seseorang yang bersama kamu kayak gitu, yang ada di lingkungan kamu, karena kamu perlu memilah-milah siapa yang bisa kamu ajak apa namanya bersama gitu ya, dan siapa yang sebenarnya orang itu perlu healing gitu. Aku nggak berarti bilang pasangan kalian, misalnya kalian udah ada yang berpasangan nih, aku nggak berarti bilang pasangan kalian itu kayak jelek gitu atau kayak gimana gitu, tapi di sini memang sepertinya pasangan kalian itu perlu healing gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya orang-orang yang belum memiliki pasangan, ya ini apa ya, maaf ya kalau tentang aku berisik, ini belum dapat pasangan gitu. Belum dapat pasangan karena kalau misalnya si divine maskulin itu lebih ke apa namanya, lebih ke perkembangan diri atau healing dulu baru bisa dapat pasangan. Kalau si divine feminim juga sama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak kenapa sih kok aku belum dapat pasangan, ini kalian perlu healing di diri kalian masing-masing gitu. Ada energi healing yang apa ya, ada apa ya, kebersihan diri loh, kayak kebersihan energi lah ya. Nah tuh biarkan apa namanya, hal-hal yang kalian ingin manifest ataupun tentang pasangan, tentang keuangan itu tuh flow gitu, jangan terlalu didorong manifestnya yang kayak dorong banget gitu. Jadi bisa dibilang sih kunci dari apa namanya miracle kalian ataupun juga cara untuk mewujudkan impian kalian itu, kalian tuh kayak kasih jalan untuk semesta apa namanya ngedorong kalian itu kemana gitu. Jangan terlalu kekeh ataupun kaku sama doa-doa yang kalian harapkan gitu. Apa ya, sesuatu yang kalian manifest tuh jangan kekeh gitu loh sama hal itu. Karena kayak kasih semesta itu untuk apa ya, turut campur di dalam manifest kalian gitu. Biarkan kayak energi Lion Gate ini tuh masuk ke dalam diri kalian dan juga mendorong kalian itu ke manifestnya itu lebih oke lagi gitu. Terus kalau misalnya kalian sudah kayak lebih pasrah, lebih berserah ya sama semesta, ikut flow-nya gitu, percaya akan yang terbaik, di sini memang ada the word, ada titik terang gitu, ada hal yang positif di kamu gitu ya, baik itu dari segi keuangan, segi kemakmuran, dari segi kayak anak ataupun juga kehormatan ataupun juga cinta, apapun intinya di sini yang kamu manifest gitu. Karena di sini kan ada yang nge-manifest tentang cinta, ada yang nge-manifest tentang terkenal juga ya, tentang keuangan juga ada tuh. Oke, miracle in Lion Gate. Satu lagi, ya udah aku ambil dulu kartunya. Oke, kalau kamu bertanya siapa sih Kak yang bisa bantu aku dalam permasalahan aku sekarang, siapa yang bisa aku percaya, ini adalah teman lama kamu gitu ya.
Dan ini adalah waktu kamu untuk lebih aware lagi sama lingkungan sekitar kamu gitu. Jangan terlalu fokus sama kesibukan diri kamu saja ataupun juga ambisi kamu aja gitu. Tapi perhatikan juga di lingkungan sekitar itu mereka tuh ada yang perlu pertolongan gak sih gitu, atau mungkin memang kamu bakal mendapatkan pertolongan dari lingkungan sekitar kamu gitu, orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya reward di sini ini kan kayak kartu utama ya, kartu kuncinya. Nah, reward di sini memang menunjukkan apapun yang kamu inginkan itu akan tercapai. Nah, 88 ini kayak bilang kayak ada pesan di kamu tuh, kamu sekarang istirahat, santai, duduk, berdoa, meditasi gitu. Kamu balik lagi berbicara pada dirimu, katakan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan. Terus tanyakan lagi sama diri kamu, hal yang kamu inginkan itu benar nggak sih kamu butuhkan sekarang. Ini contoh ya, misalnya ada yang pengen love life nih, ada pengen, aduh aku pengen menikah, pengen dapet pasangan gitu ya. Nih ada contoh kasusnya. Terus tanyakan ke diri kamu, benar nggak sih kamu emang pengen menikah atau pengen dapet pasangan, atau itu hanya karena desakan dari lingkungan sekitar kamu gitu. Maksudnya lingkungan sekitar itu kan kalau misalnya udah usianya udah usia 30 gitu ya. Jadi kan lingkungan mereka tuh kayak ngedesak gitu loh untuk menikah. Jadi keinginan kamu untuk dapat pasangan itu karena desakan lingkungan atau memang karena dari kamunya itu memang pengen dapat pasangan itu. Jadi ketahui jangan sampai salah nge-manifest ya. Karena kalau salah nge-manifest itu kamu tuh kayak bakal terjebak aja terus di sana gitu. Bukannya malah mendapat yang baik ataupun yang positif, tapi nanti kayak hasilnya nggak oke gitu loh. Nah, kalau misalnya tentang keuangan ataupun tentang bisnis, ataupun mungkin kan ya zaman pandemi ini banyak yang entah itu dirumahkan, entah itu akhirnya bisnisnya tutup gitu ya. Jadi ada yang bertanya-tanya, Kak, bisa nggak sih aku dapetin pemasukan yang pasti, pemasukan yang tetap kayak gitu, atau mungkin bisa nggak sih bisnisku ini berkembang gitu ya. Di sini tentang bisnis juga ada. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya tentang itu, kalian tuh kayak tanyakan juga sama diri kalian, benar nggak sih kalian itu mau berbisnis itu gitu. Kayak di review dulu, ditanyain dulu. Habis itu kalau misalnya tentang kerja apa sih yang sebenarnya kalian mau kerja, berapa sih gaji yang sebenarnya menurut kalian pantas untuk dibayarkan ke kalian, kayak gitu. Jadi kayak tanyakan apa yang sebenarnya kalian inginkan dan bener nggak sih itu yang kamu butuhkan gitu. Maka di sini sebenarnya kayak kalau misalnya kalian udah yakin, di sini bakal ada energi semesta juga yang nge-approve kalian gitu loh untuk tujuan kalian. Meskipun misalnya kelihatannya susah Kak gitu, mustahil gitu ya, tapi di sini tetap ada harapan, di sini tetap ada burung yang terbang gitu, ada matahari di balik pohon gitu. Jadi kayak ada keberuntungan. Reward ini kayak koneksi semesta, kayak bantuan juga gitu. Biarkan semesta itu masuk gitu, sabar, flow, ikutin flownya gitu, jangan terlalu mendorong banget gitu. Tapi ini Lion Gate adalah waktu kalian untuk mereview dulu apa yang kalian inginkan, dan ketahuilah yang kalian inginkan itu udah benar-benar kalian inginkan dan butuhkan apa enggak gitu. Dan lebih aware ke lingkungan sekitar ya, karena di sini ada baik itu ada pertolongan ataupun ada orang yang membutuhkan pertolongan kalian kayak gitu. Oke, ada lagi nggak ya? Ini deh tentang miracle in Lion Gate 88 di 2021 untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama. Miracle-nya banyak keinginan, banyak jalur, banyak pilihan ya. Pencarian ya, mungkin emang ada yang cari kerja, jadi kayak masih mikir gimana sih caranya gitu, gimana sih jalannya. Terus baik itu pencarian tentang bisnis ya, ataupun kerja, ataupun juga pencarian tentang love kayak gitu. Gimana sih caranya aku nemu kesini gitu, nemu titik terangnya itu gimana gitu. Ya kondisi-kondisi yang kayak gitu, jadi kayak dibedah gitu loh kondisinya. Nah, ini untuk kamu yang sudah berpasangan nih. Kalau misalnya pasangan kamu memang misalnya hubungan kalian tuh memang berat gitu ya,
ini perlu di apa ya, di revisi kayak diajak ngomong gitu loh bareng, dan jangan terlalu menggenggam apa yang udah bikin kalian sakit gitu loh. Ketahui kapan waktunya kalian berhenti, ambil keputusan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dengan secara sadar, dengan logika, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Jadi mungkin di sini apa ya, semesta juga ngasih tahu, oke, tentang pasangan itu, ini untuk orang-orang yang udah punya pasangan. Tentang pasangan, kalau misalnya kamu itu apa ya, tidak berkembang dan dia nggak berkembang, itu ada saran kayak oke, break dulu, baik itu istirahat, baik itu me time masing-masing, ataupun juga mengembangkan diri masing-masing gitu ya. Karena yang namanya pasangan itu kan paling bagus kalau misalnya bisa kerja sama bareng dan bisa up bareng ya. Bukan tentang cinta dua individu aja, tapi pasangan itu adalah sesuatu yang lebih besar ya dari cinta. Bukan hanya cinta, tapi kayak apa namanya, itu juga sebuah karya, sebuah anugerah, sebuah kewajiban, atau kayak kewajiban ini tanggung jawab, sebuah tanggung jawab gitu maksudku. Tanggung jawab ini apa sih maksudnya dalam pasangan? Jadi kan kita sebagai manusia, kita hidup di ini menurut aku ya, dari mindset aku ya, kita sebagai manusia dikasih fisik itu di bumi ini, jadi kita tuh ada apa ya, ada rasa syukurnya lah gitu. Oh ya, makasih Tuhan kita udah dikasih kesempatan untuk hidup. Sama aja kayak pasangan, oh makasih Tuhan kita udah dikasih kesempatan untuk bertemu dia, untuk bekerja sama, untuk berjalan bersama pasanganku ini gitu. Dan apa namanya, pada dasarnya kita kan perlu menjaga diri, perlu mengembangkan diri kita, perlu berkarya di dunia ini gitu. Jadi kayak yang apa namanya, lebih ke arah yang tanggung jawab tentang karya, tentang perkembangan diri, kesehatan diri gitu, jaga diri gitu, ataupun juga menolong orang lain gitu. Oke, Miracle in Lion Gate. Jadi sebenarnya kamu tuh bakal dibuka gitu loh, apa namanya, pengakhiran. Kamu bakal dibuka juga apa namanya, yang benarnya itu apa gitu. Sebenarnya jalan kamu itu kemana gitu, pasangan kamu itu siapa, dan kayak bakal dibuka juga kejujuran tentang kayak orang-orang di sekitar kamu. Misalnya ada yang tersembunyi, kamu tuh bakal ngeliat gitu loh sifat nyatanya dia, atau hal yang dia sembunyikan gitu, itu bakal terbuka. Terus sini ada Anubis yang kebalik. Nah di sini, maaf sebelumnya, bukan maksudku melangkahi Tuhan atau gimana, tapi tolong jangan terlalu apa gimana gitu ya, karena di sini memang merupakan kartu kematian. Nah, kematian ini maksudnya mungkin ada orang-orang yang telah pergi, yang kalian kasihi, yang telah pergi dari kehidupan kalian, baik itu ini ada anak, ada kekasih juga, ataupun juga ada orang ya, lingkungan sekitar kalian yang telah pergi gitu. Kayak lebih ngehealing sih gitu. Lion Gate itu kayak bilang, kamu masih perlu untuk lewatin ini, kamu perlu untuk berkarya, kamu perlu untuk healing gitu terhadap orang-orang yang telah pergi. Itu pertama, simbolis pertama. Oke, simbolis kedua adalah Anubis juga berkata sama kayak The World, ini ada pengakhiran, ada suatu siklus yang berakhir, dimana setiap siklus yang berakhir ini pasti ada hal-hal yang baru yang tercipta. Nah, siklus apa sih yang berakhir? Ini adalah siklus tentang kebimbangan, tentang love juga, tentang ini sih yang udah ada pasangan gitu ya, ataupun juga apa namanya yang jomblo mungkin bakal pelan-pelan mendapatkan pasangan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang posisinya udah pasangan gitu, mungkin ada sesuatu tentang love kalian yang kayak berakhir gitu. Oke, kalau misalnya memang itu emang nggak oke dan memang waktunya berakhir, ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau misalnya memang masih bisa dipertahankan, ingat balik lagi ke yang aku bilang tadi, tanya ke dalam diri kalian sendiri, benar nggak sih kalian tuh menginginkan hubungan kalian tuh bertahan? Itu nggak sih yang kalian butuhkan? Itu nggak sih yang terbaik dari sudut pandang kalian kayak gitu? Jadi kayak yang ditanya loh, inner kalian itu kayak gimana, biar nanti bisa benar-benar di-approve sama semesta gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu, kalian pasrahin sama semesta, kalian bilang sama semesta, sama Tuhan itu, Tuhan aku pengennya begini, terus udah kayak gitu, ya udah. Setelah kamu kayak kasih proposal atau bilang pengennya kayak gini, tapi setelah kalian jalan, ya udah kalian pasrahin aja. Yang penting kalian udah bilang itu loh, ini yang kamu ingin gitu.
Tapi selanjutnya ya udah pasrahin juga gitu, nggak bisa yang egois kaku gitu untuk tetap seperti itu gitu. Oke. Dan aku di sini juga emang nggak mau muluk-muluk kalau misalnya tentang miracle juga, kan itu sesuatu yang apa ya, menurut aku tuh sesuatu yang kayak serius gitu loh. Jadi di sini tuh sebenarnya memang ada berkah di karya, di pekerjaan, tapi sepertinya berkahnya ini kayak ketunda gitu. Semakin kalian apa ya, ngedorong, semakin kalian menggenggam, semakin kalian egois, itu susah ngalirnya gitu loh. Terus tapi kalau misalnya kalian memang pasrah gitu ya, flow, ikut semesta, dan juga mau lebih memperhatikan sekitar, tidak terlalu egois, itu bakal ngalir juga si energi itu. Misalnya kalian pengen uang gitu, kak, manifest keuanganku kurang gitu, tapi kalau misalnya kalian pengen manifest uang gitu ya, jadi kayak yang kamu tuh perlu punya mindset bahwa uang itu kayak energi gitu loh. Kalau misalnya kamu ngasih ke orang, energinya tuh pasti bakal berputar. Energi semesta kan ya kayak 88 ya, tidak ada akhirnya gitu ya, berputar gitu, terus bakal muter juga loh ke kamu gitu. Jadi semakin kamu keep, semakin kamu egois, semakin kamu kekeh di satu tempat, itu nggak muter, nggak jalan energinya. Tapi semakin kamu ikutin flow-nya, dia muter energinya, dan perlu sabar memang, dan bakal kebuka juga gitu loh untuk love life, untuk keuangan juga gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan pertama tentang Miracle in Lion Gate-nya ya. Dan terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua tentang Miracle in Lion Gate-mu ya. Apa sih yang kira-kira bisa kamu fokusin, bisa kamu manifest, atau kejutan apa, hokinya di mana gitu, tergantung ya nanti. Atau perlu healing apa gitu ya. Miracle in Lion Gate kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Kartu utama dulu ya. Oke. Oh, ini ada pelepasan, ada healing ya, lebih ke energi healing, tentang love life, tentang kelompok, tentang trauma. Karena ini adalah sinyal bahwa kamu sebenarnya ini waktu kamu untuk membuka pintu yang baru dan untuk jalan ke mercusuar, atau untuk jalan ke cahaya gitu. Ada awaken di sini. Iya, tapi sebelumnya kayak kalian tuh perlu melepas gitu loh hal-hal yang masih nyangkut di kalian gitu. Ada yang tentang trauma, ada yang tentang pasangan, atau orang di masa lalu yang harusnya udah di-healing ataupun dilepas. Karena kalian perlu lanjutin perjalanan kalian gitu. Mungkin ada yang bakal naik kelas juga. Naik kelasnya maksudnya dari segi spiritual ya, atau mungkin memang naik kelas semester itu juga ya. Oke, miracle-nya ya in Lion Gate untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Satu dulu. Oh, Six of Cup kebalik ya, bener. Jadi ini keduanya sama-sama ngomongin tentang orang masa lalu sih, atau kelompok masa lalu. Kayak kalian perlu ngelepas gitu loh. Nah, ini juga ada impian-impian nih tentang masa lalu. Mungkin kalian teringat pada impian-impian yang tidak tercapai gitu ya. Ataupun juga kayak nggak sinkron gitu loh sama orang-orang di masa lalu. Tuh kan, The Magician angkanya 1. Jadi kayak kalian tuh memang perlu ngelepas buku lama ya, perlu tutup buku lama, perlu buka lembaran baru gitu, baik itu dengan orang-orang yang baru, dengan lingkungan yang baru, pasangan ya, goodbye mantan gitu kan. Oke, Miracle in Lion Gate, Third Tower yang kembali, dan tapi bentar ya, satu dulu dong. Kenapa aku milih satu? Biar energinya tuh kayak fokus gitu loh. Oh, ternyata Seven of Cup nggak jadi dapat tower teman-teman, tapi tadi towernya udah keluar ya.
Jadi ya kayak yang tadi aku bilang, The Tower yang tadi itu, yang ini memang kayak bermakna. Ini udah lewat berarti ya, makanya nggak signifikan, dan lebih ke pilihan. Seven of Cup kayak ini kamu dikasih gini loh, dikasih pilihan jalan yang mana yang kamu mau fokusin, mau tentang cinta, mau tentang harta, mau tentang healing, tentang pengobatan, tentang pemikiran gitu. Ini banyak sih, ada banyak jalan, ada banyak pintu yang sebenarnya terbuka, tapi mungkin agak susah dilihat karena kalian itu, ini kartu utamanya adalah ini, masih ada yang stuck, mungkin kayak belief yang limiting belief gitu ya. Kayak limiting belief tuh misalnya kayak gini, ada yang merasa tidak pantas, ada yang merasa selalu gagal, selalu kurang, tidak memiliki sumber daya, ada yang terjebak di pemikiran-pemikiran yang jika pengen melakukan sesuatu ini itu banyak ide tapi pada rumit gitu ya idenya, kayak misalnya, ataupun males melakukan atau merealisasikan ide-ide itu gitu, atau bingung kamu pilih yang mana nih gitu. Ada banyak peluang tapi bingung gitu, ada banyak ide tapi bingung, banyak risikonya juga ya. Namanya juga jalan ya, semuanya pasti ada risiko ya, kehidupan itu selalu beresiko, selalu ada masalah jadi ya kamu cuma perlu pilih satu gitu. Oke, untuk miracle-nya di Lion Gate jatuh dong banyak. Oke, miracle di Lion Gate ini juga mau keluar, sama sih, Seven of One dan Five of One. Oke. Nah, jadi sebenarnya mungkin ya, ide-ide kalian yang kalian pengen realisasikan itu ide-ide yang unik ataupun ide-ide yang tidak ada ya sebelumnya di lingkungan kalian ataupun di keluarga kalian. Di sini ada penentangan gitu loh. Tapi sebenarnya gini sih, pintar-pintar kalian dalam memberitahukan ataupun juga kayak ngasih tahu gitu loh, ide kalian itu sebenarnya kayak gimana gitu, ngasih gambaran gitu ya, ide kalian tuh sebenarnya kayak apa yang sebenarnya kalian inginkan. Misalnya gini nih, ide kalian ditentang sama keluarga misalnya, tapi di sini sebenarnya ada peluang bahwa keluarga itu sebenarnya bisa mendukung kalian, bisa menjadi orang-orang yang mendukung kalian juga gitu, bukan orang-orang yang ngelawan kalian. Nah, ini tergantung nih sama komunikasi kalian pastinya, dan juga sama pengertian kalian. Mungkin kalau ada yang ide-idenya ditentang sama orang tua, sebenarnya ya orang tua itu kan khawatir ya, orang tua tuh kayak berpikir biar anaknya itu di jalan yang aman-aman aja gitu kan. Jadi ya pintar-pintar kalian sih bagaimana cara kalian untuk menyampaikan bahwa kalian itu akan berhasil di ide itu, ada kepercayaan diri loh di kalian kayak gitu. Kalian itu kenapa kalian yakin untuk memilih ide kalian kayak gitu. Caranya sih untuk kalian itu bisa mendapat dukungan baik itu dari orang tua, keluarga besar, ataupun juga memang dari lingkungan sekitar. Sebenarnya Six of Cup, oke, aku tekanin sekali lagi nih. Jadi di sini tuh aku nggak ngebaca dari sesuai buku, tapi aku sesuai gambar. Jadi maaf kalau misalnya ada yang misalnya bisa reading tarot nih di sini, kok nggak sesuai sih artinya gitu ya di buku. Ya aku memang karena nggak ngikut buku, gimana caranya sesuai. Oke, Six of Cup ya, di sini aku ngelihat kan ada banyak duyung nih, dan duyungnya ini berbagai warna gitu. Jadi sebenarnya kamu sama kayak Seven of Cup di sini, ada banyak piala. Sebenarnya kamu tuh emang banyak ide, banyak multi talents juga, cuma kamu belum memilih kemana sih jalan yang sebaiknya kamu ambil, yang benar-benar kamu mau fokusin itu kayak belum memilih ataupun bahkan belum berjalan. Tetapi di sini ada satu The Magician, jadi memang menandakan bahwa ya ini waktu kamu memilih, dan ini ada jalan yang baru nih untuk kamu gitu. Kamu udah punya sumber daya ya, atau hal apapun yang sebenarnya kamu perlukan itu kamu udah ada. Tinggal gimana cara kamu mengolah sumber daya itu. Ini kan kayak misalnya udah ada pemikiran, udah ada duit, udah ada passion, dan udah ada passion, udah ada rasa gitu ya, udah ada kesenangan di melakukan suatu hal. Cuma
ya tinggal kamu gimana caranya berkarya aja sih, tinggal kamu melangkah aja. Jadi bisa dibilang energi Lion Gates ini mengarahkan kalian ke healing ya. Yang pertama, melepas hal-hal yang sudah sudah usang gitu, buku lama gitu ditutup, mantan gitu ditutup, ataupun trauma-trauma. Nah tadi aku bilang limiting belief, mungkin di sini ya dia kena di sini. Jadi kayak karena lingkungan kalian itu tidak yakin sama kalian, kalian takut dinilai aneh sama lingkungan kalian gitu. Jadi kalian tuh kayak kurang percaya diri gitu loh. Jadi kayak bisa bilang, bisa nggak sih sebenarnya aku, atau pantas nggak sih sebenarnya aku, kayak gitu. Jadi ya kalian percaya diri. Kalau misalnya nggak percaya diri, ya siapa lagi yang bisa bantu diri kalian ya, kecuali kalian sendiri sih. Terus ya coba aku baca ya dari sini. Jadi energi apa sih yang sebenarnya mungkin aku dapat, yang perlu kalian fokusin di sini, karena kalian banyak pilihan, banyak jalan gitu ya, tapi kalian udah ada sumber daya. Healing pertama. Nah ini agak rumit, ini agak panjang karena ular dan 7 ya, angka 7 di sini. Oh ya, untuk yang belum tahu, aku juga basicnya reading angka, tapi reading angkanya sama aja kayak tarot, jadi kayak yang nggak ngikut buku juga. Jadi gini, 7 ini kayak ada persetujuan sih dari semesta sebenarnya tentang apapun yang kalian inginkan gitu ya. Tapi 7-nya kebalik, ting. Apa itu 7 tuh? 7-nya kebalik. Jadi maksudnya memang bakal ada lingkungan yang toksik, baik itu yang kayak ngomongin kalian, menentang kalian gitu ya, membuat kalian down gitu. Jadi fokus dulu ke healingnya, ke healing kalian. Jangan sampai kalian tuh terbawa ombak gitu, terpengaruhi sama hal-hal yang membuat kalian minder, hal-hal yang membuat kalian jatuh kayak gitu. Yang perlu dibangun adalah kepercayaan diri kalian dulu, gitu. Healingnya dulu. Oke, kemudian apa lagi mungkin yang bisa difokusin, dilakukan? Oh ya, tentang kepercayaan diri, terutama kalau misalnya kalian yang defense-nya feminim. Cara kalian mendapatkan kepercayaan diri tentunya ya pastinya dengan pujian orang lain. Ada dari look kalian, semakin kalian ngelihat diri kalian itu good looking, kayak cantik gitu ya di cermin dan juga semakin kalian apresiasi diri kalian sendiri, itu kalian pastinya bakal kepercayaan diri kalian naik. Jika kalian yang defense-nya maskulin, kalian mungkin perlu bantuan dari defense feminim, ataupun perlu bantuan dari pasangan kalian. Atau kalau misalnya yang tidak punya pasangan juga, ini selain berbicara tentang pasangan, tentang defense feminim juga dalam diri kalian. Jadi gini, baik kalian selain di setiap diri ya, setiap orang itu ada defense feminim dan maskulin. Cuma kadang defense maskulinnya yang dominan, kadang defense feminimnya yang dominan, kadang keduanya udah seimbang gitu ya. Nah, di sini perlu healing dulu defense feminim. Kenapa sih perlu healing defense feminim? Karena biasanya tentang perasaan-perasaan melo, tentang trauma, limiting belief, tentang hal-hal yang terkait perasaan, itu selalu menyangkutnya ke defense feminim gitu. Dan kepercayaan diri pun juga menyangkutnya defense feminim. Nah, cara healingnya adalah ketahui dulu permasalahan kalian tuh yang paling gede sebenarnya apa. Apakah benar di lingkungan, ataukah ada trauma atau limiting belief yang tadi gitu. Hal-hal yang menurut kalian itu sebenarnya kayak ada kepercayaan yang akhirnya kayak merendahkan diri sendiri ataupun membatasi diri sendiri, padahal nggak begitu. Padahal kalian tuh tidak terbatas, kalian tuh magician, kalian multi talents, kalian banyak ide, dan kalian tinggal perlu melangkah aja. Padahal kayak nyatanya itu kayak gitu loh. Tapi di sini perlu bersihin dulu nih yang membatasi kalian gitu, biar manifestnya oke. Tuh. Terus tentang miracle ya, Lion Gate 88 untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Ada lagi nggak? 3, 2, 1. Oke, dari sini enggak, tapi kartu yang manggil itu di sini. Oke, mari kita lihat miracle-nya untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. 1 dong, apa 2? 2.
kan. Jadi memang benar kamu tuh sekarang lagi mangsanya untuk milih jalan, untuk melangkah lah maju, perjalanan baru, buku barumu gitu. Kamu udah cukup punya sumber daya, kamu udah cukup punya pelajaran di masa lalu kamu, di sosial kamu, di lingkungan kamu kayak gitu. Sekarang tuh melangkah ke depan, lihat ke depan, jangan sampai kamu tuh membatasi diri kamu sendiri dari ketidakpercayaan diri kamu, dari omongan-omongan orang lain gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena kamu punya potensi yang unik nih gitu. Potensi yang unik, ya udah, kenapa kamu batasi diri kamu? Kamu bisa dapat uang, ini bisa dapat kebijaksanaan juga bisa, tapi aku kayak lebih, karena di sini journey, jadi tentang keseluruhan nih, baik cinta ataupun uang gitu ya. Banyak gitu yang sebenarnya bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu manifest. Jalan aja gitu. Jadi ya aku rasa itu aja, nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya tentang pembacaannya. Jadi gimana caranya kamu untuk move on, untuk lepas dari trauma, untuk lebih percaya diri lagi gitu ya, dan mengambil langkah yang real, jangan hanya di dalam pikiran-pikiran aja gitu, tentang ide-ide yang ingin kamu jalani gitu, ingin kamu buat gitu. Karena di sini semesta sebenarnya lagi membuka pintu peluang untuk kamu. Terus ini waktunya kamu dimanfaatin dong pintu peluangnya, masa iya dianggurin, kan kasihan ya. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan kedua, dan semoga berhasil dengan jalan yang baru. Oke, terakhir terima kasih sudah nonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga tentang miracle apa sih yang akan datang di Lion Gate ya. Lion Gate 2021 88 yang memilih Shadow Stick. Pembacaan ketiga. Mari kita buka. Miracle yang datang kepada orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Miracle yang datang kepadamu di Lion Gate. Mungkin apa yang kamu fokuskan, apa yang bisa kamu manifest, healing. Wow, ini gini nih, perencanaan kamu bisa jalan dengan lancar. Oke, jadi contohnya kalau kamu lagi ngerencanain bisnis, itu bisa jalan dengan lancar. Kalau kamu mau ikut lomba, itu bisa jalan dengan lancar. Kalau kamu bisa pengen ngembangin diri kamu, apapun itu bisa jalan dengan lancar. Ini tentang perencanaan, tentang di dalam diri kamu. Oke, tapi mari kita buka juga kartu-kartu lainnya. Tentang masa depan, sama aja nih, perencanaan, ini tentang masa depan, ini tentang portal masa depan. Jadi mungkin orang-orang yang memilih pembacaan ketiga ini, kamu orang yang cukup visioner, orang yang melihat ke depan, orang yang kreatif, berinovasi, cerdas, yang mampu mengolah informasi dengan baik. Oke, selanjutnya lagi, miracle apa yang akan datang di kamu orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Lion Gate, miracle yang akan datang. Aduh, sorry, kameranya goyang. Miracle apa yang akan datang? Ada stuck dong di sini. Nah, jadi ini nih, sebenarnya kalian itu orang yang dinamis, orang yang cepat untuk perkembangannya, dan perencanaan kalian tuh cenderung di-upload semesta. Jadi maksudnya kalian pengen apa, itu manifestnya gede, manifestnya bagus. Sebenarnya bisa kayak jalan tol dulu, kalian bisa buat jalan tol untuk diri kalian sendiri. Itu miracle kalian tuh bagus banget sih sebenarnya. Jadi energi manifest kalian tuh bagus banget sebenarnya, tapi di sini ada Five of Pentacles, ada stuck ya, ada kalian itu meskipun perencanaan kalian bagus, meskipun masa depan kalian bagus, tapi beberapa dari kalian itu ada yang memilih untuk terfokus pada kesedihan, memilih untuk terfokus pada luka masa lalu, ataupun kayak kesalahan-kesalahan, rasa diri tidak pantas, terfokus pada penyesalan kayak gitu. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu fokus ke sana gitu, atau emang perlu di healing ya. Aku coba ambil lagi kartunya tentang miracle di 88 Lion Gate, orang yang memilih pembacaan ketiga.
Oh kan, ini pilihan gitu loh untuk kalian. Pilihan untuk kalian mau fokus kemana nih, mau fokus ke kesedihan atau mau fokus ke perencanaan kalian di masa depan. Ini waktunya kalian untuk move on sih, hampir sama sih pembacaan sama yang nomor 2. Oke. Oh, dapat star atau Knight of One. Coba ya satu aja. Kenapa satu? Karena aku mau yang fokus dulu nih kemana. Soalnya pembacaannya bisa beda, tapi pembacaannya sama-sama bagus ya tadi. Oke, lebih ke Knight of One yang paling dekat. Nanti The Star-nya ini kayak untuk masa depan ya. The Star tadi tuh berkata tentang apa namanya? Tentang berkah, tentang semesta. Jadi oke, secara personality, secara energi kalian tuh sangat bagus sekali. Karena di sini kalian bisa kalian mau apa, mau ngerencanain A, ngerencanain B, kalian tuh bisa buat jalan tol untuk perencanaan kalian. Hanya saja tentunya ya, jadi gini nih. Kalau misalnya nanya, Kak, kenapa sih kalau misalnya aku bisa buat jalan tol, emang benar-benar bisa kayak gitu, kenapa sih aku sekarang masih terjebak dalam situasi ini, gini. Karena di sini ada mindset yang perlu kamu perbaiki, yaitu tentang kesedihan. Nah, fokus kamu ada di mana? Jadi kalau misalnya kamu terfokus pada kesedihan, galau, nangis, pokoknya pada penderitaan, energi kamu bakal berputar di penderitaan itu. Jadi sebenarnya yang perlu kamu fokuskan adalah tentang kepercayaan diri kamu, tentang perencanaan kamu ke depannya berkarya seperti apa, tentang pentacle, tentang keuangan ya, lebih ke keuangan. Oke, Queen of Swords di sini memang biasanya adalah sosok wanita karir ataupun sosok seorang divine feminine yang intuitif, powerful banget dari segi pikiran. Dia tuh kayak bisa buat jalan tol lagi kata-kataku ya, nge-manifest itu hampir sama kayak The Magician, tapi dia itu kuatnya dari ide, dari pikiran gitu. Dia tuh bisa untuk mengimbangi pembicaraan di orang-orang gitu. Jadi sebenarnya kalian itu ada peluang yang gede banget, mau itu di keuangan, mau itu di sosial secara kehormatan, ataupun juga secara kepemimpinan kalian bagus. Divine feminine, divine masculine kalian itu kuat, energinya kuat. Hanya saja di sini memang ini aja sih penghambat kalian itu cuma ini. Kalau kalian masih fokus ke kegalauan kalian apapun itu gitu ya, itu ngestak kalian itu. Tapi kalau misalnya kamu bilang, tapi Kak, kan kalau misalnya untuk healing kan aku perlu tahu kegalauan aku apa gitu ya, kesedihan aku apa. Jadi gini, healing ada waktunya, berkarya ada waktunya gitu ya. Jadi healing, tentukan waktu kamu untuk healing, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Kamu healing, kamu sadari luka-luka kamu sadari baik itu kelemahan kamu, kekurangan kamu, pokoknya kamu menyadari ya tentang diri sendiri, trauma kamu, hal apapun itu kamu terima, tapi bukan terus menerus gitu ya. Ada masa-masanya kamu bad mood, ada masa-masa kamu healing, ada. Tapi ketika kamu bad mood, ketika kamu masa-masanya healing atau kayak membuka luka-luka kamu itu terjadi secara terus-menerus, itu bukan berarti kamu healing. Itu malah membuat kamu berputar-putar terus dalam energi kesedihan itu. Jadi kunci dari healing sebenarnya kan bagaimana cara kita rilis energi kesedihan itu. Jangan sampai niat kamu healing dengan kamu menyadari luka-luka kamu, trauma kamu gitu ya, malah jadi terjebak di dalam luka-luka ataupun trauma itu. Mungkin jadi gini, kamu perlu sadar sama kelemahan kamu, oke. Perlu sadar sama trauma kamu, itu oke, karena memang diperlukan untuk belajar. Tapi jangan sampai kamu terjebak hingga akhirnya kayak oke, aku memang lemah di sini dan aku nggak bisa jalanin ini. Aku lemah di sini, aku nggak bisa gini. Jadi kayak yang ada penjebak malah di sana gitu loh. Jangan sampai kejebak di sana. Sebenarnya di sini kartunya bagus banget dan ya semoga kalian emang benar-benar bisa jalan di sini. Jadi Miracle in Lion Gate di sini kamu tuh ada approve dari semesta tentang apapun yang kamu rencanakan. Jadi usahakan di malam Lion Gate ini ataupun besok gitu ya, hari Minggu, kamu tuh fokusin ke diri kamu sendiri, ke karya kamu, ke kreativitas kamu, ke hal apa yang ingin kamu jalankan gitu ya.
Oke, aku akan ambil juga dari oracle-nya tentang apa yang sebenarnya bisa kamu fokuskan atau bisa kamu manifest ataupun juga miracle in Lion Gate di Agustus. Ya Agustus lah, The Star. Percuma tadi emang The Star-nya muncul sih, tapi aku taruh lagi gitu kan di shadow script-nya, tapi ini The Star lagi muncul. Sama aja, oke. Jadi tapi The Star-nya ini kebalik. Jadi gini, The Star yang kebalik ini memang menandakan bahwa kalian itu ada berkah, ada approve dari semesta tentang apapun yang kalian inginkan. Kalian tuh bisa kayak jalan tol, cepet lagi terwujudnya. Ini Nine of Swords nih energi cepat, pek gitu ya. Karena kalian, kenapa cepat? Karena kalian itu pilihan kalian atau fokus kalian tuh sebenarnya kayak yang tentang hal-hal positif ya. Itu udah tepat gitu loh, makanya cepet ke approve juga sama semesta, dan itu juga dibutuhkan sama semesta gitu ya. Nah, kenapa itu bisa cepat? Hanya saja kenapa ini kebalik? Ya, ini tentunya yang tadi tentang healing itu, dan juga oke. Cara kamu makin ngecepetin manifest kamu adalah dengan cara mendapatkan orang-orang yang bisa berada di pihak kamu, bisa membantu kamu, dan tentunya mau melangkah karena divine feminine divine maskulin ini berkata bahwa melangkah ataupun juga jalan gitu loh, ambil langkah gitu ya. Kalau misalnya kamu pikirin aja kan gimana caranya ke manifest ya, kamu kan perlu ambil langkah real juga ya. Oke, tentang miracle sebenarnya ya, miracle-nya udah jalan tol, itu udah miracle banget sih ya, udah ke-approve banget tentang apapun yang kamu mau. Nah, tentang kesetiaan nih kebuka. Jadi oke. Kamu perlu tahu nih siapa yang setia sama atau enggak sama kamu, terlihat. Oke, pasangan. Jadi gini, percaya intuisi kamu dulu, lihat intuisi kamu, siapa yang sebenarnya setia sama kamu, siapa yang enggak. Mungkin kamu ada merasa tidak begitu enak sama seseorang, ataupun kayak ada hubungan yang nggak begitu sreg lagi di kamu gitu ya. Gak apa-apa, karena kamu sebenarnya adalah orang yang mandiri, percaya sama diri kamu sendiri, dan jangan terlalu bergantung sama orang lain gitu. Pertama kan sih kayak gitu. Oke, kemudian secara daya pikat kamu tuh bagus. Gak apa-apa kalau misalnya kamu itu pergi dari suatu tempat, suatu kelompok, suatu sosial, karena kamu bakal juga memikat orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Jadi jangan takut sendirian dalam satu waktu, karena kamu kedepannya juga bakal nemuin orang-orang yang tetap bisa mendukung kamu gitu. Oke, ini juga tentang kesetiaan, tentang aku lihat kamu tuh kayak ada setia sama sesuatu, ataupun mungkin ada orang yang setia sama kamu, tetapi sepertinya waktunya atau time-nya itu sudah berakhir ya. Jadi kamu tuh kayak perlu cari gitu loh kelompok yang baru, perlu melepas kesetiaan yang palsu. Kayak misalnya ada jalan yang baru, mungkin ada pisah jalan nih ya. Jadi Two of Pentacles di sini kan dia kayak ini nih, kayak ada pilihan gitu loh, kayak ada yang jalan ke sini, ada yang jalan ke sini. Jadi mungkin kamu bakal ada pisah jalan juga sama teman-teman kamu, atau sama orang yang dekat sama kamu, pisah prinsip gitu ya. Bukan berarti kalian tidak akan bersama lagi gitu, bukan berarti kayak gitu sih, tapi lebih ke kayak yang pisah prinsip aja, udah nggak bisa kerja sama aja gitu. Bukan berarti kalian musuhan, dan ya nggak apa-apa, karena kalian cuma perlu lebih percaya diri lagi, karena kalian akan membuka ya daya pikat kalian sendiri juga gitu. Tentang love, kalau divine masculine ada kabar baik bahwa untuk kedepannya juga, kalau misalnya kalian udah healing tentang ini, tentang trauma-trauma kalian kayak gitu ya, ada divine feminine yang akan membantu kalian, atau yang akan datang pada kalian kayak gitu. Oke, sekarang aku akan buka juga dari sini untuk miracle ya di Lion Gate, untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga. Oke, satu aja. Ya,
Oke, ini elemen yang kuat adalah angin dan petir, yang mana mengisyaratkan bahwa pergerakan kamu dalam mencapai impian kamu ataupun manifest ya yang kamu inginkan itu sebenarnya cepat ya, Jaguar, dan kuat. Secara energi kalian itu dominan, energi yang mendominasi lingkungan kalian ya. Mungkin aura kalian juga kuat, aura. Jadi makanya kalian tuh ada orang-orang yang memilih pembacaan ketiga ini, kalau misalnya mood kalian A, orang-orang tuh bisa ngikut A kayak gitu. Terus ya ini juga memang ada pesan bahwa lebih mandiri ya, kalian tuh perlu lebih mandiri, perlu lebih percaya diri juga. Dan Jaguar, divine maskulin, jadi kayak memang perlu ambil langkah untuk untuk realnya, ambil langkah terutama juga untuk rilis. Jangan sampai kalian tergantung sama orang gitu ya, atau sama pikiran-pikiran yang kayak ya malah melemahkan kalian gitu sebenarnya. Karena di sini ada Jaguar ya, memang ada langkah ya yang kuat, yang benar-benar powerful banget di kalian. Bisa dibilang antara 3 file ini di pembacaan ketiga adalah orang-orang yang energinya itu benar-benar didukung banget sama si energi Lion Gate kali ini, dan makanya manifest kalian tuh bakal cepat gitu. Mungkin nggak sampai di akhir 2021 kalian udah menemukan impian kalian. Tapi ingat ya, tentunya ini kita nggak boleh takabur. Meskipun pembacaannya sangat baik sekali, kita perlu berusaha juga untuk mencapai impian-impian yang kita inginkan, baik dari segi keuangan ataupun juga cinta. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga, dan semoga ini memang benar-benar real ya, karena pembacaan sangat bagus sekali. Dan terima kasih telah menonton. Bye bye.